Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kita bakal analisis hari ini Victim melawan Reka Esport ya. Jadi kalau kemarin mungkin pertandingan MDL agak sedikit kayak kalau misalkan Victim ketemu apa kualitasnya agak jauh gitu ya. Kayak bisa kita bilang ini udah pasti win gitu lah. Nontonnya jadi agak sedikit bosan gitu kan. Dan tapi kali ini kita bakal menyaksikan Victim melawan Reka. Ini dua-duanya tim yang belum pernah terkalahkan, walaupun Reka itu istilahnya apa ya, memimpin top klasemen sementara, tapi Victim itu di nomor 3. Tapi mungkin bukan karena Victim yang pernah kalah, tapi Victimnya pertandingannya belum sebanyak Reka, jadi poin yang dikumpulkan belum bisa sebanyak Reka. Dan kali ini mereka akan bertemu. Tentunya di sini bakal adu-aduan skill, adu-aduan rotasi, adu-aduan meta. Dan apakah di sini ada salah satu dari mereka yang menggunakan meta hyper carry? Karena kemarin mereka juga terkenal bisa membasmi ya meta-meta hyper carry dengan melakukan split push kayak 2 assassin sekaligus ya. Kita bakal melihat di sini Link sudah di-ban, Kufra sudah di-ban, Grok sudah di-ban, dan tentunya di sini anak-anak Victim juga semuanya sudah mempelajari ya gerakan-gerakan daripada Reka, sehingga tahu tuh Reka tuh kuatnya di mana. Hayabusa dan Hellcard daripada seorang King Barbie di sini. Channel King Barbie, bukan King Barbie ya. Di sini Baymax yang main guys ya. Baymax itu kan terkenal kemarin pakai hero-hero Link ya. Linknya terus-terusan dipakai, makanya mungkin yang di sini yang di-ban adalah Linknya. Kita bakal lihat di sini bakal ada Selena, First Pick, Varsha dan Valir masih kebuka, Digi masih kebuka, Nana masih kebuka. Mereka ngebuka semua hero support di sini kalau boleh jujur. Ya, jadi bakal menarik banget dari sisi ban and pick-nya sendiri. Di sini bakal kayak mencoba adu-aduan lah istilahnya di sini. Dan Chow di sini bakal di shadow pick. Gua nggak yakin di sini Chow menjadi pilihan pertama dari anak-anak mereka, tapi kita lihat akan ada Chow dan juga Akai yang sepertinya ingin memaksa anak-anak Victim untuk menggunakan Digi. Tapi kita bakal lihat apakah di sini anak-anak Victim akan mempunyai cara melawannya tersendiri, atau mereka malah punya apa ya guys ya, akan simple put Digi aja di sini guys ya. Tapi menurut gue Victim di sini nggak bakal ngambil Digi sih. Mereka mencoba gameplay yang berbeda sepertinya. Bakal mengamankan Harit daripada seorang Sans tuh yang benar-benar kayak selalu mendominasi di sini kalau boleh dibilang. Dan oke, mereka lebih pilih ke arah Digi ya, karena emang Akai sama Chow menyulitkan apa yang paling gampang selain ngambil Digi ya kan. Jadi kalau pada saat mau di shutdown, pada saat ulti di sini sebetulnya mereka harus mengambil mungkin Esmeralda. Kenapa? Karena di sini dengan diamankan Esmeralda tentu dia bisa kayak ngehajar Haritnya, ngehajar Diginya tanpa harus memperdulikan shield yang tercipta daripada permainan Harit dan juga Digi di sini permainannya. Dan kita bakal langsung lihat saja ban ketiga daripada masing-masing kedua belah tim. Ya, daripada iya guys ya. Kenapa gue tuh sering banget ngomong daripada guys. Varsha di sini bakal di ban. Dan dari Reka di sini masih belum tahu apa yang akan digunakan sama seorang Miracle sepertinya. BMX di sini udah tentu mungkin bakal main one-one, tapi mereka tuh bisa tuker-tukeran juga sih kadang-kadang Miracle yang main apa ya. Jadi mereka tuh kayak tergantung itulah hero langganan mereka. Kalau mereka pede, oh gue yang main one-one-nya, gue yang main aja, itu mereka bakal sepertinya memberikan ke apa ya, pemain yang lebih mengerti lah sama hero-nya. Dan Hellcard bakal di-ban di sini. Kita belum melihat di sini apakah hero yang akan di-pick sama Rainbow. Ya, bisa jadi Assassin, bisa jadi MM, bisa jadi Kari, ya, bisa jadi Granger, bisa jadi banyak banget di sini kemungkinannya. Dan gue berharap bisa ngelihat mungkin ada Rafaela lagi atau Estes di beberapa pertandingan berikut. Nana bakal diambil di sini sama mereka untuk bantuan supportnya, ya, supaya mungkin dari seorang Sans tuh juga nggak bakal bebas-bebas banget buat ulti ke arah dalam, ya, karena di sini sisinya banyak. Uranus di sini akan menjadi pilihan. Ya, tentu saja Uranus jadi pilihan. Kenapa? Karena di sini mereka dua supportnya itu tipis-tipis ya, istilah Digi dan juga Selena. Mereka berfokus pada damage, tapi sendirinya mereka tuh bakal kayak kesulitan buka map, dan itu akan diatasi sama Uranus. Di sini seharusnya Rainbow mengamankan hero-hero yang bisa melakukan split push. Nah, bener kan? Split push. Karena kenapa? Karena pada saat late game itu si Sintingnya itu dengan Uranus harus bergabung istilahnya buat ngebantuin Selena sama Diginya itu bukain map. Kalau misalkan Uranus yang nggak gabung, disuruh split push terus, nggak ada yang bukain map. Jadi terpaksa di sini Rainbow harus menggunakan hero-hero yang bisa melakukan split push. Contohnya Hayabusa di sini ya, salah satu yang dipilih. Dan kita bakal lihat last pick di sini daripada Reka. Apakah bakal Lunox susah sih ya. Lunox di sini juga agak sedikit susah. Dan mungkin mereka akan lebih pilih ke hero-hero jarak jauh. Di sini mungkin Cecilion bisa digunakan, atau mungkin bahkan
Lancelot ternyata guys ya, dengan assassinnya. Masih percaya dengan assassin daripada seorang Miracle di sini sepertinya. Dan kita bakal lihat di sini kalau dari draft pick sendiri aku lebih suka ke arah di tim victim guys ya. Lebih kayak kuat di early game, sampai di late game-nya juga dia punya Hayabusa ya. Cuma di sini permasalahannya untuk late game-nya ada Baymax dengan one-one-nya aja yang mungkin bisa meratakan semua pemain victim sekali tim fight-nya bagus banget. Jadi kita akan langsung lihat saja ke dalam in-game. Oke guys, game-nya sudah mulai. Kita lihat Reka sendiri lebih memilih untuk membiarkan Akai berada di tengah di situ, membuka map, nggak berani terlalu maju juga karena di sini punya ada dua flame shot ya dari sisi pemain ini sendiri, victim sendiri. Miracle akan mencoba mengamankan buff sendiri terlebih dahulu. Mereka cuma nggak mau di landing bawah mereka tuh ada yang motong-motong deh supaya nggak rese. Dan di sini victim juga akan mengirimkan satu tank untuk Uranus di sini bakal melawan Akai itu 1 lawan 1 ya. Dan membiarkan levelnya diberikan begitu saja. Sunstui langsung ngambil buff, langsung mengambil Pokemon di situ. Dan kita bakal lihat di situ Pokemonnya sepertinya Lancelot yang dapat ya. Pokemonnya siapa yang dapat? Oh, Pokemonnya On My Way yang dapat guys ya. Jadi di sini victim mengambil kesempatan buat ngambil Pokemon air dua-duanya lebih awal ya. Jadi mungkin lebih diuntungkan victim untuk di early game ini. Apakah mereka mau main rusuh, apakah mereka main santai, tetap aja di sini dari sisi gold, dari sisi regen, semua masih diuntungkan sama anak-anak victim. Dan sini Uranusnya ditaruh di tengah kalau kalian lihat. Jadi mereka akan bermain kayak Harit dan Digi agresif dan bermain Hayabusa dan juga Selena yang cukup agresif di sini ya. Dua-duanya bermain agresif. Dan kita lihat Baymax di situ akan menggunakan buff merahnya mencoba untuk mencuri-curi karena dia tahu di sini Uranus sendirian. Ya 3 orang rotasinya. Dan di sini lebih kelihatan mereka lebih suka ngumpul ya. Dia ngumpul berempat, cowoknya ditinggal sendiri. Sementara Harit daripada seorang Sunstui ya dari kemarin emang dikasih jadi. Kalau kalian lihat berkali-kali Sunstui itu nggak pernah terlalu buru-buru. Rainbow coba masuk Arane dan kita lihat di situ On My Way baik banget finishingnya ya dengan adanya trap daripada Selena tentunya gampang banget mengamankan first blood. Rainbow di sini bakal dicicil. Kita lihat Sinting juga datang akan membantu di situ. Sementara turret atas sudah mulai mau diamankan. Baymax bakal coba langsung masuk ke arah Sanji. Kita lihat flame shotnya di situ menyelamatkan ya istilahnya ya. Jadi emang flame shot itu seperti yang gue bilang tugasnya banyak banget ya, banyak banget yang bisa dilakukan dengan flame shot. Selain kalian bisa ngegeng, kalian bisa melakukan menahan gankingan. Jadi banyak banget di situ. Kita bakal lihat Sunstui akan mendapatkan jungle kelomang ya guys ya. Karena dia mempunyai retri di situ sepertinya. Ya 2 retri daripada anak-anak victim. BMX mencoba mengeber seorang Sunstui tapi kita lihat emang itemnya belum jadi daripada one-one. Jadi damage-nya nggak bakal burst banget. Sementara kita lihat Miracle level 5 loh guys ya. Jadi di sini Miracle walaupun kayak temannya kena first blood di bagian bawah ya, Nei-nya harus mati. Tapi kita lihat emang wah bagus sekali di situ daripada On My Way. Tapi sayang banget sih daripada seorang Nei juga cukup baik ya guys ya dalam mengcover. Dan itu bener-bener kayak On My Way dengan Selena bisa ngambil poin banget guys. Sinting di situ mencoba untuk merusuh ke arah seorang Miracle, tapi Miracle juga nggak mau terlalu ladenin ya, nggak selalu ladenin soalnya itu Uranus bro, males bro ya, hajarnya tuh males. Dan Sunstui akan mengamankan lagi-lagi Pokemon air dari sisi gold sekarang sudah mulai dimenangi sama anak-anak mereka ya. Tentunya di sini yang farming dengan cepat banget adalah seorang Miracle di sini dengan Lancelotnya sudah level 6 di situ kita lihat. Hayabusa dari Rainbow agak sedikit ketinggalan kalau boleh dibilang. Mereka mencoba untuk mendapatkan loss cepat mungkin, tapi Miracle datang dan kita lihat belum ada retri sayang sekali dari seorang Miracle, maka harus diserahkan begitu saja. Iya, dijepritkah? Akan ada ulti daripada Digi? Apakah langsung dimasukin? Dan Nei di situ harus mundur terlebih dahulu. RZ di situ datang pada saat yang tepat. Dia tahu Diginya udah melakukan ulti ya, walaupun Nei-nya belum ulti. Agak sedikit panic skill di situ sepertinya ditunjukkan sama Sanji. Ya, karena ultinya Akai belum dipakai, dia udah mulai ulti. Sementara kayak pas Diginya udah nggak ada ulti ya, musuhnya bakal lebih berani. Apalagi cowoknya ya, cowoknya bakal langsung kayak semena-mena. Wow, ini nggak ada ulti nih, kita bisa sikat. Soalnya karena mereka tuh percaya semua sama Digi istilahnya, jadi mereka nggak menggunakan istilahnya. Waduh, di sini Lancelotnya agak sedikit terkena ya, kena stun, flame shot, nggak bisa gerak sama sekali dan harus bisa diamankan di situ dari Miracle. Sayang banget, padahal dia dari sisi leveling udah kayak bener-bener sukses ya bisa dibilang. Ya, dan dia bakal harus mati dulu ya dan akan menunggu buff di sini. Yang paling sakit itu adalah kalian nggak bisa leveling pas saat mati terus buffnya hilang. Jadi kayak harus kerja istilahnya 2 kali. Sinting di sini ya sudah memiliki turret di bagian atas, tentunya bakal lebih enak buat dia buat main ngepush ya. Karena istilahnya cowok mau tendang dia ke turret juga udah nggak bisa guys di bagian atas. Rainbow di sini yang harus berhati-hati. Seorang Nei di sini sudah
mengintai, tapi Nei bakal keluar begitu saja. Rainbow sudah memasang bayangannya di bagian. Wah, itu sih luar biasa ya. Bisa ngejepit di turret tengah itu sesuatu pencapaian yang luar biasa sih menurut gua ya. Itu Akainya sih ya bisa dibilang nggak ada obat lah guys ya. Soalnya kayak jarang banget orang-orang tuh bisa ngejepit itu di turret yang sekecil itu guys. Biasanya tuh orang ngejepit ya digesek ke tembok ya. Ini bisa dia nggak gerak gitu guys ya. Jepitnya bener-bener on point banget. Di situ kita lihat mencoba diamankan daripada seorang Sinting, sudah ngeluarin skillnya banyak banget. 3 orang mengejar gitu, masih mengandalkan regennya daripada Sinting, masih bisa hidup. Kita lihat barely alive, apakah dikejar? Kita lihat Sanstoy mencoba untuk menolong, di ulti sama Digi, dibales gitu aja guys di sini. Wah, Nei bakal mencoba menggunakan ultinya dengan sangat baik, langsung ngejepit Harit, tapi Haritnya di sini masih hidup. Apakah Baymax di sini pertanyaannya bisa nyalain ultinya? Baymax nyalain ultinya di situ. Sinting yang sepertinya bakal mati, tapi kita lihat apakah bakal dihajar terus karena di sini Rainbow bakal mendatanginya dan menjadi pahlawan yang terakhir guys ya. Karena dia tuh tinggal satu-satunya. Wah, ditendang. Dan Rainbow di sini sepertinya bakal mendapatkan kill juga terhadap seorang Arzit, tapi nggak dilanjutin karena mungkin skill 2-nya lagi muter. Dan Baymax di sini sudah mendapatkan 4 kill begitu saja, sementara Lancelotnya belum dapat kill sama sekali guys. Jadi kalau kita lihat di sini emang seru banget pertandingannya. Menurut gue kuncinya di sini daripada Nei juga Akainya gila banget sih ya. Selalu dia menunggu timing Haritnya masuk dan dia menjepit Haritnya dengan sangat baik selalu. Oke guys, setelah ada technical pause kita lihat di sini game akan dilanjutkan. Skor masih sama, 5-5 guys ya, tapi Victim agak sedikit kalah dari sisi perolehan gold sementara di sini ya, karena Baymax di sini mungkin kaya banget. Dia selain nggak pernah mati ya, dia juga duitnya udah hampir mendekati 5.000 di sini. Udah jadi Corrosion, udah jadi namanya Raptor Macet di sini juga sudah diamankan. Jadi udah bakal sakit banget dari Baymax. Mungkin item berikutnya adalah DHS yang bikin bakal bisa nge-burst Uranus juga. Kita melihat di sini Miracle masih mencoba untuk ngeriset-riset aja. Nei tentunya menjadi salah satu gangguan terbesar di sini daripada anak-anak mereka. Pada saat mereka belum bisa ngeber seorang Nei, ini bakal berat banget. Sanstoy di situ kita lihat akan menggunakan ultinya di situ untuk mengamankan Turtle di sini. Miracle mencoba untuk datang tapi di flame shot sama Sanji. Masih mau memutar rame-rame, ulti di sini bakal di pop up, tapi kita lihat on my way udah nggak bisa diselamatin lagi. Sanstoy situ juga udah nggak ada skill. Jadi mereka benar-benar tahu kapan harus maju di sini daripada anak-anak mereka guys ya. Mereka benar-benar ngerti bahwa Victim di sini sudah kehabisan skillnya, mereka nggak bisa melakukan terlalu banyak. Blue Buffet juga lagi hidup, Sanstoy-nya bakal direbut Blue Buffet di sini sama seorang Lancelot ya, yang tentunya di sini Akai, Chou, Nana ya, banyak banget sisi yang dihasilkan. Walaupun ada seekor Digi di sini, Diginya nggak bisa melakukan terlalu banyak pada saat nggak ada yang bukain map, karena Digi itu mau serese apapun darah dia tuh kecil. Jadi kalau dirusuh dimajuin gitu, darahnya bakal habis duluan guys. Kita bakal masih lihat di sini kesabaran daripada anak-anak Victim bakal berbuah manis atau enggak, karena emang kita lihat mereka sudah mulai memimpin jalannya pertandingan bisa dibilang. Ya, kita lihat di situ ya bakal dicicil-cicil saja daripada seorang Nei, masih bisa lompat pergi. Erzit akan ngamanin BOD-nya guys untuk shutdown satu orang secara langsung. Miracle bakal ngamanin Endless Battle juga. Dan di sini Uranus bakal ngebukain map sepertinya buat Rainbow. Sisanya akan berjalan bareng-bareng. Di pasti permasalahan daripada Victim yang utama adalah mereka nggak punyain itu ya guys ya, hero-hero yang buat ngebukain map. Serena di sini terlalu terlalu squishy. Sanji di sini dengan Diginya juga masih terlalu squishy. Jadi mereka butuh Uranus sekarang. Tapi pada saat sekarang mungkin Rainbow ditinggal sama Chou, di sini juga Chou-nya bakal agak sedikit berat mungkin. Karena di sini istilahnya Chou-nya itu levelnya juga level 9 di sini. 102 dia belum pernah mati juga. Jadi nggak bakal segampang itu Rainbow buat ngalahin 1 lawan 1, karena emang tujuan mereka di sini pemilih Hayabusa adalah mereka menangin pada saat split push gitu ya. Satunya mereka menang. Dan kita bakal lihat di sini Uranus bakal dikejar sama seorang Erzit, ditendang, tapi kita lihat dia menggunakan skill yang sangat pas daripada Sinting sehingga tendangannya tuh nggak ke sebelah kanan, malah jadi ke sebelah kiri. Masih menunggu, masih coba farming terus di sini. Sanji bakal coba untuk mengejar di flame shot gitu aja. Erzit bakal dikasih tali, di stun gitu aja, tapi kita lihat damage-nya sepertinya nggak bakal masuk. Nei masih mencoba untuk menunggu. Sanji harus membuka ultinya kah di sini? Masih bersabar di situ baik sekali, tapi on my way diincar benar-benar sama seorang Baymax. Baymax nggak ada yang bisa ngentiin di sini. Turtle-nya diamankan sama seorang seorang Lancelot di situ guys ya. Hayabusa daripada Rainbow di sini mencoba mendapatkan double kill, tapi kita lihat Baymax datang terus dan damage daripada seorang Baymax benar-benar bagus banget. Maniac di sini dipertunjukkan sama One, dan di sini One-nya benar-benar gila banget ya. Dan di situ tanpa adanya Sanstoy yang tadi harus mundur dulu guys ya. Itu bakal berat banget untuk team fight-nya.
Tadi coba andaikan itu ya guys ya, itu emang ulti daripada Akai mengganggu banget sih awal-awal. Kita lihat Sanstoy udah ngebuka ulti itu ya, dia tuh coba udah rebut-rebutan ini dulu guys ya, turtle dulu, tapi tetap aja nggak bisa. Di sini Sanstoy memilih untuk mundur sepertinya pada saat Rainbow masuk. Karena udah ada triple kill di situ, kalau misalkan Sanstoy tanpa ulti juga ngelanjutin seorang Baymax bakal di shutdown juga. Jadi dia bilang mungkin percuma nih ya kalau gue majuin, ntar malah jadi sefek kan. Kalau jadi sefek tuh lumayan guys ya buat kita ya, jadi thumbnail kan ntar. Baymax di sini 902 guys ya, benar-benar kayak outplay permainan daripada anak-anak Victim di sini. Karena di sini kita lihat dari tadi Sanstoy yang mau ngeharas dengan Haritnya selalu digangguin sama Akai guys ya, dan memaksa kayak pada saat Diginya udah ngeluarin ulti ya, cowoknya baru datang. Jadi mereka tuh menggunakan dua sisi kayak gini. Akainya mancing ulti doang supaya ulti Diginya hilang, karena mereka juga hero-nya squishy. Mereka bisa masukin chow ke arah belakang, ya itu suka-suka mau nendang siapapun dia mau. Nih di sini bakal mundur saja kelihatannya, sudah ada Immortality, sudah ada Athena. Rainbow bakal mencoba untuk melakukan teleportasi di sini, tapi bakal dihajar sama Miracle. Masih mencoba untuk masukin, dan Miracle akan membunuh seorang Rainbow dengan sangat mudah. Ada tangisan-tangisan kecil di situ dan stiker Udil yang kita lihat. Dan Sanstoy akan mengamankan sebuah alat concentrate energi di sini untuk tambahan regen HP-nya. Tapi kita lihat Victim di sini bukan di posisi yang menyenangkan guys ya, karena emang dia ketinggalan banget dari sisi duet juga ya. Dan ini agak sedikit berat sih untuk di comeback guys ya. Dan kita lihat Lord di sini sudah mulai spawn ya. Apakah di sini Reka bakal mencoba mengamankan ya? Apakah Victim di sini berhasil ngelawan juga? Karena di sini kalau misalkan mereka nggak kontes ya, ini bakal hancur beberapa turret nih. Soalnya Reka di sini turretnya bisa dibilang baru hancur berapa guys? Baru hancur 2 ya. Turretnya baru hancur 2 daripada Reka. Leomord lagi. Lancelotnya sendiri mencoba untuk solo Lord di sini. Yang teman-teman lainnya mencoba mengambilkan buff dulu. Jadi kayak satunya lagi Lord aja ya, ini buff aja si anak-anak Victim aja nggak bisa secure. Dan tadi ada satu percobaan flame shot yang dilakukan untuk mengarah ke arah Lord, tapi masih nggak bisa didapatkan. Dan sini Rainbow bilang, ya udah gue split push dulu. Ini yang penting tuh gue dapat dapat sedikit farming dulu ya, supaya tuh gue bisa nge-comebackin ntar pada waktunya. Dan kita lihat nih di sini bener-bener rese banget di paling depan. Kita lihat tuh ya, Akai itu pada saat pada saat berada di depan itu emang rese banget guys. Pada saat dia tuh nggak bisa di burst dengan mudah, Akai itu bakal semena-mena, karena kayak setupnya jauh lebih gampang ya ketika dia tuh bisa istilahnya bertahannya lama gitu ya di team fight. Kalau misalkan Akai itu susah mainnya kalau misalkan kalian tiba-tiba maju darahnya tinggal sedikit, nah itu susah kalian. Tapi kalau misalkan kalian bisa setup kayak gitu ya dengan jalan-jalan juga enak, itu bakal gampang banget ya buat tim mereka di sini buat setup. Kita bakal lihat di situ Ney bakal langsung masuk ke dalam, tidak mengenai siapapun kali ini ya, belum terpancing di sini ulti daripada seorang Digi. Sanstoy di sini bakal diamankan, dilihat-lihat ya. Gila. Baymax di situ sekali ulti langsung darahnya. Rainbow masuk juga darahnya habis. Ada Semolina di situ. Molina bukan Semolina guys. Ada Molina langsung, dan turret di situ tidak bisa tertahankan ya. Damage daripada Baymax di sini benar-benar besar. Miracle juga dengan Lancelotnya menjalankan tugasnya dengan baik ya. Setiap kali dia melakukan split push, dia tuh selalu bisa kayak ngalahin seorang Rainbow gitu. Dari awal juga farmingnya lebih cepat daripada Rainbow, dan Reka di sini membuktikan kalau dia emang masih menjadi top 1 di MDL dan dia emang pantas buat masuk MPL. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, nyalain bel notifikasi juga supaya kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Gue Bos Clemens, bye bye.